Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan format daripada surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa dilihat di modul di lampiran 13. Di lampiran 13 ini adalah contoh. Jadi saya tekankan kepada teman-teman, apa yang ada di modul itu hanya format, ya. Tapi teman-teman harus menyesuaikan kembali dengan konteks daripada soal. Kenapa saya bilang gitu? Karena teman-teman cenderung ini ya, hanya mengcopy paste dan juga memasukkan bagian-bagian dari soal ke dalam gugatannya tanpa mengetahui konteks daripada gugatan itu tadi sebenarnya fungsinya apa seperti itu. Nah, saya contohkan ya. Di dalam modul kita, gitu ya, kalau teman-teman baca secara keseluruhan, meskipun ada bagian-bagian yang hilang, gitu ya. Nah, di sini itu sebenarnya adalah gugatan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Ya. Gugatan ini sebenarnya adalah diajukan oleh pihak perusahaan ya kepada pekerjanya yang melanggar perjanjian kerja bersama. Nah, jadi terkait dengan pelanggaran tadi, maka pihak perusahaan minta ya melalui pengadilan negeri untuk memutuskan hubungan kerja karena ada pelanggaran poin daripada perjanjian kerja bersama seperti itu. Nah, ini kan berbeda dengan soal yang teman-teman punya seperti itu. Nah, sebenarnya konteksnya sama teman-teman. Mau apapun perselisihan haknya, kita balik lagi ke teori yang memang sudah teman-teman tahu ya, insya Allah. Jadi bahwa gugatan itu intinya tiga saja, ya. Yang pertama terkait dengan identitas, yang kedua yaitu posita. Posita itu adalah uraian terkait dengan fakta hukum dan juga dasar hukumnya. Yang ketiga yaitu adalah petitum. Petitum itu adalah hal yang dimohonkan oleh penggugat seperti itu. Nah, untuk membuat gugatan, teman-teman wajib tahu dulu siapa penggugatnya, siapa tergugatnya. Penggugat adalah mereka yang dirugikan oleh si tergugat. Ya. Nah, tergugat ini berarti yang dirasa oleh penggugat merugikan, melakukan sesuatu yang merugikan kepada penggugat seperti itu. Nah, sangat dimungkinkan di dalam gugatan itu ada kuasa hukum yang mewakili para pihak. Tapi karena ini adalah gugatan yang masih akan diajukan ke dalam Pengadilan Hubungan Industrial, maka di sini yang bisa kita ketahui terkait dengan penggunaan kuasa atau tidak adalah hanya dari sisi penggugat. Ya. Nah, jadi jika nanti ada kuasa ya daripada penggugat ya secara prinsipal kepada kuasanya, ya, maka di sini harus dicantumkan siapa saja yang mendapat kuasa tersebut dan berdasarkan apa. Ya, pasti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berapa. Ya. Nah, untuk dan atas nama klien kami, berarti ini adalah prinsipalnya, sebutkan dengan lengkap. Jika tidak ada di soal, silakan dilengkapi sendiri. Lalu hendak mengajukan gugatan, nah ini jika ada bintang dan warna merah, silakan dipilih dan disesuaikan. Ingat, di dalam hubungan industrial ada 4 macam perselisihan. Nah, ini yang dimaksud. Gugatan ini membuat perselisihan apa? Ya, apakah hak, apakah kepentingan, ataukah yang lain, seperti itu. Nah, jadi dia mengajukan gugatan terhadap siapa nih? Yaitu pihak tergugat. Gitu ya. Nah, ada pun yang menjadi dasar dan duduk perkara. Nah, jika sudah ada yang menjadi dasar dan duduk perkara, berarti ini adalah bahasa daripada posita. Nah, di dalam modul ya, ada pembedaan ya. Karena ini konteksnya contohnya adalah terkait dengan PHK, maka dia akan mencantumkan terkait dengan dasar hukum awal hubungan hukum antara penggugat dan tergugat terlebih dahulu, kemudian terkait dengan memutuskan hubungan kerja dan juga konsekuensinya seperti itu. Nah, karena teman-teman perselisihan yang lain, ya, kita gunakan yang general saja, yang tidak sama dengan di modul. Ya, silakan teman-teman mulai dari nomor 1 sampai dengan seterusnya gitu aja, tanpa dikotakkan. Tapi kalau dikotakkan pun, dikotakkan itu maksudnya dipisah ya, hubungan kerja, nanti di bawah lagi ada pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, dikotakkan gitu boleh, tapi harus tahu nih di mana letaknya dia.
Tapi kalau teman-teman pakai yang general, langsung satu gitu ya, di bawah ada pun yang menjadi dasar dan duduk perkara, maka teman-teman wajib mencantumkan ya, yang pertama, harus jelaskan dasar daripada hubungan hukum atau hubungan kerja antara penggugat dan tergugat. Ya. Nah, dan juga yang kedua, di situ penggugat posisinya sebagai apa? Jika penggugatnya pekerja ya. Jadi harus jelaskan di situ dia posisinya apa, ya. Bagaimana hubungan kerjanya selama bekerja hingga adanya perkara atau perselisihan ini, seperti itu. Nah, dijelaskan di situ, ya. Jika perselisihan hak, maka sebutkan haknya. Ya, kalau di soal kita kan di perselisihan haknya kan sebelum apa namanya sebelum adanya bagaimana haknya sebelum ada perselisihan kayak gitu. Nah, itu jelaskan juga. Nah, lalu teman-teman mengerucut ke dalam permasalahan yang apa namanya dibahas dalam pokok perkara ini. Gitu ya. Apa sih yang menjadi permasalahan? Dan kaitkan juga dengan fakta hukumnya. Dalam artian itu terjadi kapan misalnya. Terjadi kapan ya? Lalu apakah ada buktinya seperti itu. Lalu teman-teman kerucutkan ke dalam gugatan ini ya. Dalam artian apa? Dikerucutkan lagi di paling akhir itu adalah teman-teman harus menjelaskan bahwa sebelum gugatan ini ada ya, maka sudah ada proses perundingan terlebih dahulu. Baik itu perundingan bipartit, perundingan bipartit dan juga perundingan tripartit seperti itu. Karena perundingan bipartit dan juga tripartit ini dia sifatnya wajib sebelum adanya gugatan seperti itu. Nah, jadi harus dijelaskan dulu bahwa memang perundingan bipartitnya sudah dilaksanakan tanggal berapa gitu ya oleh penggugat dan tergugat, ternyata tidak membuahkan hasil atau kesepakatan. Lalu yang kedua, sudah melakukan tripartit, ya perundingan tripartit. Dengan metode apa? Mediasi atau konsiliasi. Nah, ini sesuaikan dengan soal teman-teman. Jika sudah dilaksanakan, ditengahi oleh siapa? Ya. Dan juga ternyata tidak tercapai kesepakatan. Nah, kalau misal di tripartit kan ada namanya anjuran mediator. Ya. Nah, teman-teman kemarin sudah buat gitu ya. Kalau misalnya dia pakai mediasi. Nah, dituliskan juga bahwa ternyata para pihak tidak menerima anjuran daripada mediator. Maka langkah selanjutnya yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan industrial ya pada pengadilan negeri mana. Nah, ini penting. Jadi pengadilan hubungan industrial itu dia berada di dalam satu lingkungan pengadilan negeri. Ya. Jadi nggak ada tuh namanya pengadilan hubungan industrial sendiri gitu ya. Namanya dia pengadilan khusus, maka sebenarnya secara tempat ya dia di dalam lingkup pengadilan negeri seperti itu. Nah, tapi ingat tidak semua pengadilan negeri punya pengadilan hubungan industrial. Itu harus ditetapkan dalam keputusan presiden seperti itu. Biasanya yang ada pengadilan hubungan industrial itu yang tingkat ini ya, tingkat industrinya tinggi seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam mengajukan gugatan sangat dimungkinkan adanya ganti rugi, permohonan ganti rugi dari para pihak, dari penggugat misalnya, dari penggugat, ya. Kalau misalnya tergugat kan nggak mau dikasih ganti rugi ya, nggak mau mengeluarkan ganti rugi gitu. Nah, kalau misalnya adanya teman-teman di Posita itu minta adanya ganti rugi atau kompensasi, ya silakan dibaca di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, kalkulasinya. Jadi di situ sebenarnya teman-teman harus menjelaskan rasionalisasinya. Kita tidak bisa tiba-tiba meminta, misalnya minta kompensasi sebesar 5 juta gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi di Posita kita harus menjelaskan 5 juta itu perolehannya dari mana kalkulasinya. Misal ya, misal pemotongan gaji itu sudah dilakukan selama 10 bulan misalnya. Nah, misal dilakukan 10 bulan dengan potongan 500.000. Maka di sini misalnya penggugat itu minta ya, minta kompensasi sebesar 5 juta dengan penghitungan ya 500.000 tadi sudah dipotong selama 10 bulan dengan hasilnya seperti itu. Hasilnya 5 juta tadi. Seperti itu. Karena sudah dipotong 500.000 per bulannya seperti itu.
Nah, jadi nanti baru teman-teman minta di petitumnya, ya. Di petitum. Petitum itu adalah ini ya. Jadi bahasanya itu, maka penggugat mohon ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus, gitu ya. Nah, itu namanya petitum. Petitum itu yang dimohonkan. Ya. Lalu yang pertama, karena kita penggugat, pasti kita minta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, ya setelah penerimaan, yang kedua pernyataan. Jadi ada menyatakan ya, menyatakan bahwa misalnya kalau gugatan perselisihan hak menyatakan tergugat gitu ya, menyatakan tergugat telah melanggar atau tidak memenuhi hak daripada si penggugat misalnya. Terkait apa? Hak apa yang tidak dipenuhi ya. Lalu yang ketiga, menghukum tergugat untuk apa? Nah ini, ya, termasuk tadi kompensasi. Jadi nanti bahasanya adalah menghukum. Menghukum ini sifatnya memaksa si pada tergugat tadi, ya, untuk melakukan sebuah perbuatan hukum tadi. Contohnya misalnya menghukum tergugat untuk membayar kompensasi sebesar 5 juta, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di Posita melakukan kalkulasi di petitum, teman-teman mensarikan, ya, mengkristalisasikan apa yang dimohonkan seperti itu. Dengan harapan hakim akan mengabulkan gugatan kita seperti itu. Nah, yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, ini tidak wajib ya, karena memang nanti secara otomatis pihak yang sekiranya kalah gitu ya, ataupun jika tidak dikabulkan, pasti nanti ada hakim itu pasti memutuskan siapa yang membayar biaya perkara seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ex aequo et bono, apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya. Nah, ini sesuaikan sama kompetensi relatifnya tadi, ya. Ingat ya, ini di dalam lingkup pengadilan negeri. Ya. Jadi tetap kayak gitu. Oke, nanti jangan lupa ditandatangani, hormat kami kuasa penggugat jika menggunakan kuasa. Jika kuasanya ada 2, berarti tanda tangannya juga 2 gitu ya. Jadi yang tanda tangan adalah kuasanya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, sekiranya ada yang kurang di dalam penjelasan ini, silakan bisa hubungi strukturnya lewat chat ataupun yang lainnya, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.